Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para tamu yang mulia dan terhormat, yang semoga senantiasa diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada di atas agama Islam yang lurus ini. Para tamu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan acara silaturahmi kali ini, izinkan saya menyampaikan nasihat yang semoga bermanfaat bagi saya dan para tamu sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Ketika saya menyampaikan ceramah ini, bukan berarti saya telah merealisasikan apa yang telah saya sampaikan. Tidak lain, ini adalah amanah untuk menyampaikan ilmu yang saya pelajari. Tak lupa saya aturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima amal saleh yang dilakukan para tamu sekalian, hamba-hamba Allah yang baik. Amin. Hadirin hadirat para hamba Allah yang baik dan mulia, hafizahullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah dengan tinggi-tingginya, dengan tinggi-tinggi pujian. Juga kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan Allah adalah masih memberikan kenikmatan berupa kesempatan kepada kita, kesempatan yang besar untuk melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah berbuat baik kepada orang tua. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Rabbul telah memerintahkan kepadamu agar kalian
beribadah kecuali kepada Allah saja, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau cih, dan janganlah kamu membentak mereka berdua, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Saudara-saudari yang mulia rahimakumullah, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling besar, dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama dari seluruh amalan yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, itu amalan yang paling utama, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, amalan apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat waktu. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Yaitu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amalan setelah mentauhidkan Allah, yaitu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang 5 waktu pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Amal yang paling utama dari seluruh amalan yang ada. Amal yang paling utama yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berusaha bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berusaha bagaimana kita menyenangkan kedua orang tua. Berusaha bagaimana kita menggembirakan kedua orang tua kita. Kewajiban seorang anak
berbakti kepada kedua orang tua, apakah dia masih kecil, apakah dia sudah remaja, apakah dia seorang pemuda, apakah dia sudah menikah, sudah punya anak, bahkan dia sudah punya cucu. Selama masih orang tua, dia wajib berbakti kepada orang tuanya, karena inilah jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jalan dia menuju surga ini. Amal yang paling utama setelahnya baru Nabi sebutkan, yaitu jihad fi sabilillah. Karena itu puncak dari agama Islam, yaitu jihad di jalan Allah. Maka seorang anak bagaimana berusaha, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua setiap hari, karena tidak ada lagi amal yang paling baik selain berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita tidak boleh untuk merasa malas, tidak boleh dari kita merasa letih, tidak boleh dari kita merasa lelah ketika orang tua kita menyuruh. Maka kita sami'na wa ata'na, kita siap untuk melakukan yang diperintahkan. Jangan dibantah orang tua, jangan dibantah, jangan mengeluh, jangan marah jika orang tua kita suruh. Jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat kepada orang tuanya, itu merupakan kerugian bagi dia, rugi. Makanya anak-anak yang kita lihat pada zaman sekarang ini durhaka kepada orang tuanya, mesti celaka, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti kepada kedua orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam, wa rabbi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Berarti orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika berbakti kepada orang tuanya, apalagi berbakti kepada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti itu. Dan bersyukur kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya artinya, dan kami wasiatkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyakiti anaknya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku karena Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Surah Luqman ayat 14. Kemudian Allah sebutkan, dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik
kepadaku, kepada Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati, jangan kamu taati keduanya. Kalau mereka berdua mengajak kamu untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Maka hendaklah kamu bergaul dengan orang tuamu dengan cara yang baik, bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan untuk kita mengikuti jalannya para sahabat, karena mereka itu adalah orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, kalian akan kembali kepadaku, aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan nanti. Hadirin para tamu undangan yang mulia, semoga Allah merahmati. Keutamaan seorang anak di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, yang pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua di antara amal kebaikan yang paling afdalnya. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada keridhaan orang tua. Allah ridho kepada seorang hamba disebabkan kedua orang tuanya ridho kepadanya dengan perbuatan baiknya, dengan perbuatan baiknya dia kepada kedua orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya. Keutamaan yang ketiga, bahwasanya dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kita maka dengan itu kita bisa menjadi sebab dimudahkannya semua kesulitan yang ada pada kita, dimudahkannya urusan-urusan kita. Kemudian fadilah yang keempat, yaitu dengan berbakti seorang anak kepada orang tuanya menjadi sebab dilapangkan rezekinya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yusara lahu fi rizqihi wa yus'ala lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahmi. Yang dimaksud dengan silaturahmi adalah kerabatnya, saudaranya, terlebih lagi adalah orang tuanya. Ketika seorang anak, walaupun dia telah berpisah dengan orang tuanya, sudah berkeluarga, tetap dia menjadi silaturahmi, datang menengok, menjenguk orang tuanya, memberikan kebutuhannya, membantu apa yang memang diperlukan, dan sebagainya. Maka ini menjadi sebab Allah melapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya untuk hamba tadi. Yang kelima, keutamaan yang kelima, yaitu
bahwasanya dengan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya bisa menjadi sebab seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika mendengar suara seseorang di dalam surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, suara siapa ini? Maka dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suara Al-Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Dia adalah Al-Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadzalika mubir. Dia masuk ke dalam surga dengan sebab berbaktinya dia kepada orang tuanya. Semoga apa yang disebutkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat, para tamu yang mulia yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri